Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini. Dan ini adalah video bagian kedua dari pembahasan topik pertidaksamaan rasional. Bagi yang belum sempat menyimak bagian 1, silakan dicek aja di description box. Oke, nomor 9, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini juga sama. Ruas kanan kita bikin 0 dulu. Pindah jadi min 1 ya, lebih dari sama dengan 0. Di sini ada 3 suku, 3 bentuk ya, maka kita jadikan 1 dulu, samakan penyebut dengan cara penyebutnya jadikan X min 1 dikali X plus 1. Nah, yang pecahan pertama berarti 3 kali X plus 1, pecahan kedua ini 2 kalinya X min 1, yang satu berarti lengkap ya, dikurangi X min 1 kali X plus 1. Ruas kanan 0, kita kalikan 3X tambah 3 kurangi 2X tambah 2, kurangi, ini kalau kita kalikan kan X kuadrat min 1 ya, dibagi, yang bawah jangan dikali ya, nanti akhirnya kan difaktorkan juga. Ini kita buka kurung dulu ya, 3X kurangi 2X, 1X, 3 tambah 2, 5. Ini kalau kita buka kurung min X kuadrat plus 1. Baru kita sederhanakan yang bagian pembilang. Nanti jadi min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Kita faktorkan. Atau langsung pindah sini aja, pembuat 0 yang pembilang. Berarti min X kuadrat ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan minnya ya, boleh. Atau dikalikan negatif 1 kedua ruas. X kuadrat dikurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6, jumlahnya min 1. Berarti min 3 sama plus 2. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, yang bagian penyebut, X min 1 tidak boleh sama dengan 0, satunya si X plus 1 juga tidak boleh sama dengan 0. Ini nggak usah pakai kurung ini ya. X tidak boleh sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan negatif 1. Kita letakkan ke garis bilangan, paling kecil min 2, pakai bulatan penuh, karena di sini pakai tanda sama dengan, 3-nya juga bulatan penuh. Nah, 1 tuh di sini berarti ya, satunya bulatan kosong, karena bagian penyebut, kemudian min 1-nya juga bulatan kosong, bagian penyebut. Kita lakukan uji menggunakan X sama dengan 0 boleh. Ke sini ya, min 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 6, positif. 0 kurangi 1, negatif. 0 tambah 1, positif. Kalau dibagi, negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada 0-nya ini negatif, positif, negatif lagi. Di sini positif, ini negatif. Kalau udah, ini tanda pertidaksamaannya lebih dari. Berarti penyelesaiannya yang plus, yang positif. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya nanti. Himpunan penyelesaian adalah himpunan X di mana X-nya ini antara min 2 sampai min 1, tapi yang min 2-nya ini menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, gini. Atau antara 1 sampai 3 yang menggunakan tanda sama dengan yang 3. Nah, dan X anggota bilangan nyata. Lanjut, nomor 10, nilai X yang memenuhi X plus 2 per X plus 1 kuadrat, tapi di sini memuat itu juga ternyata ya. Ini bisa dengan cara dipindah dulu ke ruas kiri, nanti dijabarkan yang diperlukan ya. Kemudian disederhanakan, baru cari pembuat 0. Atau boleh juga dengan pemisalan. Kayak kerjakan yang cara biasa dulu ya, yang dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi nanti X plus 2 dibagi X min 1 kuadrat. Kurangi, ini pindah, 3 kali X plus 2 dibagi X min 1. Ditambah 2 ya, kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kita kuadratkan, nanti kan jadi gini nih teman-teman. X plus 2 kuadrat dibagi X min 1 kuadrat. Nah, kalau kita samakan, berarti
Ini kan baru X min 1 ya, harusnya tuh X min 1 kuadrat. Karena yang namanya menyamakan penyebut kan ambil KPK. KPK itu berarti faktor yang sama tapi ambil pangkat yang lebih tinggi. Tuh, berarti nanti yang bagian atas 3 kali X plus 2 harus teman-teman kalikan dengan X min 1. Gitu. Kalau 2 ini berarti X min 1 kuadrat, yang atas berarti 2 kali X min 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Kurang dari sama dengan 0. Ini tadi kuadrat ya. Nah, ini teman-teman jabarkan aja. Jadi X kuadrat ditambah 4X tambah 4 ya. Min 3, ini kalau kita kalikan X kuadrat min 1X plus 2X berarti plus X min 2. Plus 2 kali X kuadrat min 2X plus 1. Yang bagian penyebut tidak perlu kita jabarkan. Nah, kalau udah sederhanakan nih, buka kurung dulu ya. Buka kurung dulu, min 3X kuadrat, min 3X plus 6, tambah 2X kuadrat kurangi 4X, tambah 2. Penyebutnya kita copy lagi. Nah, sederhanakan, X kuadrat dikurangi 3X kuadrat, dan min 2 plus 2, habis ya. X kuadratnya habis nih. Ya, 4X dikurangi 3X, 1X. 1X dikurangi 4X, berarti min 3X. 4 tambah 6 tambah 2, 12. Nah, bagian penyebut tadi X min 1 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, pembuat 0 yang bagian pembilang berarti min 3X plus 12 sama dengan 0. 3X sama dengan 12. Jadi min 3X-nya yang kayak pindah ke kiri tapi posisinya dibalik. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu kan. Sama aja ya. Jadi X sama dengan 12 bagi 3, 4. Yang bagian penyebut X min 1 kuadrat tidak boleh sama dengan 0, jadi nanti kalau di akar kedua ruas, X min 1-nya tidak boleh 0 juga, X tidak boleh sama dengan 1. Tapi ingat di sini kuadrat sempurna ya. Jadi nanti pada garis bilangan, tanda pada seputaran angka 1 akan sama ya. Tandanya bisa jadi plus-plus, bisa jadi min-min. Yuk kita lanjutkan di sini. Kita tempatkan 1 dulu ya, bulatan kosong, 4 bulatan penuh. Berarti kita lakukan pengujian sekarang, uji ini tadi berapa? 1. Uji dengan X-nya 0 ya. X-nya 0, masukkan ke sini. Ke sini. Berarti min 3 kali 0 tambah 12 plus 0 kurangi 1 dikuadratkan. Selalu plus ya, bilangan kuadrat selalu plus. Jadi ini positif lagi. 0 itu paling kiri, di sini positif, ini positif lagi. Ingat tadi kuadrat sempurna ya. Di sini tuh kuadrat sempurna. Nah, harusnya plus, kemudian pada saat satunya itu min, kemudian di intervalnya lagi plus. Nah, ini baru min lagi. Penyelesaiannya yang mana nih? Tandanya kan kurang dari, berarti yang minus ini ya. Jadi nanti penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 4. Nah, seperti itu. Oke, kita kerjakan yang menggunakan cara pemisalan. Kalau dengan pemisalan, berarti ini X plus 2 dibagi X min 1, kita misalkan dulu dengan sesuatu, misalkan A ya. Jadi nanti ini A kuadrat kurang dari 3A min 2. Pindah ke kiri, A kuadrat min 3A plus 2 kurang dari 0. Kita selesaikan seperti pertidaksamaan kuadrat biasa. Faktorkan dulu A min 2 dikali A min 1 ya. Dikali hasilnya positif 2, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Maka pembuat 0 yang pertama, A sama dengan 2, A sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan garis bilangan. 1 di sebelah kiri, tandanya pakai sama dengan. Kemudian 2 juga bulatan penuh, karena pakai tanda sama dengan. Kita lakukan uji A ya, kalau di sini ya, uji A sama dengan 0 ke sini, atau ke sini juga boleh, hasilnya nanti ketemu positif. Berarti yang ada nolnya kan sini ya, positif, negatif, positif. Karena ini tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya yang ini. Tapi ini A-nya teman-teman, padahal, nah gini dulu. Jadi A-nya antara 1 sampai 2, ya pakai tanda sama dengan. Padahal A tadi adalah ini, pemisalan ya. Jadi 1 kurang dari sama dengan X plus 2 dibagi X min 1, kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian kita selesaikan pertidaksamaan ini seperti biasa. Jadi dipecah ya. Ini tuh kalau kita pecah jadi 1 kurang dari X plus 2 dibagi X min 1. Dan
X plus 2 bagi X min 1 kurang dari sama dengan 2. Kita selesaikan satu-satu. Yang satu kurang dari X plus 2 dibagi X min 1 dulu. Ini kan kalau kakak pindah ya, kita pindah. Jadi 1 kurangi X plus 2 dibagi X min 1 kurang dari ruas kanan jadi 0. Kalau disamakan penyebut, nanti jadi X min 1. 1 ini berubah jadi X min 1 kurangi X plus 2. Tapi X plus 2-nya jangan lupa dikurung. Gini ya. Nah, kita selesaikan, buka kurung sekalian ya. 1 kurangi 1, jadi X kurangi X habis. Min 1, min 2, min 3. Min 3 per X min 1 kurang dari 0. Pembuat 0 yang bagian pembilang nggak ada, karena nggak ada variabel. Yang penyebut, X min 1 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 1 ya. Yang satunya, yang ini, X plus 2 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 2. Pindah ke ruas kiri. Samakan penyebut, X plus 2 dibagi X min 1 kurangi X min 1, ini 2 kali X min 1 ya. Ini berarti X plus 2 kurangi 2X plus 2, karena min 2 dikali 1. Penyebutnya kita tulis lagi. Nah, gini berarti min X plus 4 per X min 1. Nah, kalau udah pembuat 0 yang bagian pembilang, berarti X sama dengan 4, pembuat 0 bagian penyebut, tidak boleh ya, X tidak boleh sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan garis bilangan, tapi ini garis bilangnya sendiri-sendiri nih, karena ada 2 kan tadi. Yang garis bilangan, himpunan penyelesaian yang pertama dulu, ini kayak namanya HP1 ya. HP1, yang ini yang himpunan penyelesaian yang kedua. HP1 tadi yang ini, HP2 yang ini ya. Kita tempatkan untuk yang HP1 tuh tadi pembuat 0-nya 1. Tidak boleh berarti bulatan kosong. Kita uji pakai 0 ya. Pengujiannya di sini aja. Kita uji pakai 0 berarti min 3 dibagi 0 kurangi 1. Min lagi berarti plus ya. 0. Ini tadi angka berapa? 1. 0 tuh ada pada sebelah kirinya 1. Jadi ini tandanya positif, ini negatif. Yang ini tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya yang negatif ini ya. Ini HP1. HP2 kita taruh di sini. Pembuat 0-nya tadi 4 dan 1. 1-nya bulatan kosong, 4-nya bulatan penuh. Kita lakukan pengujian juga ya ke sini. Kalau kita substitusi X-nya 0, berarti hasilnya 0 tambah 4 plus 0 kurangi 1 min, plus bagi min ketemunya min. Pada garis bilangan 0 tuh paling kiri juga, berarti ini tandanya min, ini plus, ini min. Yang diminta apa ini? Yang min, yang kurang dari. Nah, berarti yang ini. Dan ini. Ya, ini HP2 tadi, himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, nanti himpunan penyelesaian adalah himpunan penyelesaian 1 diiriskan dengan himpunan penyelesaian kedua. Diiriskan, itu berarti kita cari yang kearsir dua-duanya nih. Ini tadi yang kearsir sini ya. Yang kearsir dua-duanya, berarti yang ini. Nah, lebih dari 4 itu. Lebih dari 4 tapi, oh ini tadi bulatan penuh ya, 4-nya ya. Bulatan penuh, juga lebih dari 4. Ya gitu. Kalau sebelah sini enggak, karena ini enggak kearsir, yang sebelah sini kearsir. Ini kearsir, ininya enggak, ya kan? Jadi yang irisannya hanya sebelah sini nih, mulai dari sini ke kanan terus. Jadi lebih dari 4. X lebih dari sama dengan 4. Itu dia, teman-teman. Sama ya dengan cara yang tadi. Menurut kalian nyaman yang mana nih? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Coba komen di bawah. Lanjut nomor 11. Udah agak lain ini ya. Diketahui fungsi fx sekian, tentukan nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx ini terletak di bawah sumbu x. Jadi kurvanya entah seperti apa nih, entah seperti apa, dimintanya kurvanya itu selalu di bawahnya sumbu X. Kalau selalu di bawahnya sumbu X, berarti kan nilai Y-nya selalu di bawah sini ya. Selalu negatif, nilai Y-nya negatif. Y itu padahal sama aja Fx. Ini boleh kalian tulis Y sama dengan 2X kuadrat sekian-sekian gitu boleh. Jadi biar di bawah sumbu X, si Fx atau Y harus kurang dari 0. Jadi nanti 2x kuadrat kurangi 7x min 4 dibagi x kuadrat tambah x kurangi 12 kurang dari 0 gitu. Tinggal diselesaikan aja ya. Nggak pakai sama dengan, karena kalau pakai sama dengan berarti bisa ada kemungkinan pas x-nya dong. Nggak boleh, kan di bawah gitu.
Berarti selesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan rasional yang sudah kita punya tadi ya. Cari pembuat 0 bagian pembilang. 2x kuadrat kurangi 7x kurangi 4 sama dengan 0. Faktorkan, ini kalau dikali dulu hasilnya min 8 ya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 8 tapi jumlahnya min 7, min 8 dan 1. 2x kuadrat, 2x sama x. Yang bisa dibagi 2 siapa? Min 8. Bagi dulu ya, baru ditaruh. Min 8 bagi 2, min 4 taruh sini, satunya taruh sini. Jadi nanti 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah. Ini pembuat 0 yang pertama nanti ya. Yang kedua, x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Kemudian, pembuat 0 yang bagian penyebut, x kuadrat plus x min 12 tidak boleh sama dengan 0. Faktorkan juga, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 12, tapi jumlahnya 1. Berarti min 4, plus 4 dan min 3. Jadi harus 4 kurangi 3, ketemunya positif 1 ya. Kalau tadi min 4, jumlahnya min 1, kurang tepat. Jadi x plus 4 sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan min 4, atau x min 3 tidak boleh sama dengan 0, x juga tak boleh sama dengan 3. Ya, kita letakkan ke garis bilangan. Paling kecil siapa nih? Min 4 ya, min 4 paling kiri bulatan kosong, kemudian min setengah juga bulatan kosong, 3 dan 4, semuanya bulatan kosong karena soalnya pun tidak menggunakan tanda sama dengan. Kita lakukan pengujian dengan x-nya 0 ya. Kalau x 0 nih, masukkan ke sini, 2 kali 0 kuadrat kurangi 7 kali 0 kurangi 4, berarti hasilnya min. 0 kuadrat tambah 0 kurangi 12, min lagi. Lalu kita bagi, hasilnya plus. Garis bilangan yang ada 0-nya sini kan, ini plus ya, plus, min, plus, min, plus. Tandanya kurang dari, berarti penyelesaiannya yang ini, yang min. Jadi nanti x-nya harus antara min 4 sampai min setengah, atau boleh juga dari 3 sampai 4 ya, antara 3 sampai 4. Jadi agar si fx ini terletak di bawah sumbu x, nilai x-nya harus ini, gitu. Nomor 12 hampir serupa. Jadi, kapan nilai X yang memenuhi agar grafik ini berada di bawahnya garis Y sama dengan 6? Ini juga sama konsepnya, entah grafiknya seperti apa, tapi yang diminta kalau ini garis Y sama dengan 6, grafiknya tuh di bawahnya sini, nggak boleh menyentuh si Y sama dengan 6, apalagi di atasnya gitu kan, di bawah. Jadi nanti Y kurang dari 6. Jadi X dikali X plus 1 dikali X plus 4, kurang dari 6. Kita selesaikan. Pindah ruas si 6-nya ya. Per X plus 4 kurang dari 6. Kurangi 6, kurang dari 0. Kita samakan penyebut. X kali X plus 1 per X plus 4 kurangi 6 kalinya X plus 4, karena ini 6 per 1. Kurang dari 0, kita kalikan dulu, x kuadrat ditambah x kurangi 6x kurangi 24. Bagian penyebutnya x plus 4. Ini sama aja x kuadrat min 5x min 24. X plus 4. Ya, pembuat 0 yang bagian pembilang ya, x kuadrat min 5x min 24 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x min 8 dan x plus 3. Kalau kita kali, negatif 24. Kalau kita jumlah, negatif 5. Udah benar ya. Jadi x min 8 sama dengan 0, x sama dengan 8. Atau x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Yang bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0, jadi x tidak boleh sama dengan negatif 4. Kita taruh ke garis bilangan. Negatif 4 paling kiri, bulatan kosong. Kemudian negatif 3 juga bulatan kosong. Baru 8 ya. Kita uji dengan menggunakan 0. Iya, 0. 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 kurangi 24. Hasilnya min 24 atau min. 0 tambah 4 plus. Jadi hasil baginya min. Di sini berarti min, ini plus, plus, min lagi. Yang diminta kurang dari ya, berarti yang min. Nah, jadi nanti x-nya kurang dari min 4 atau antara min 3 sampai 8, biar grafik ini berada di bawahnya garis Y sama dengan 6. Ya.
Nah, ini soal SBMPTN yang topiknya tentang pertidaksamaan rasional. Nilai Y yang memenuhi 1/Y kurangi 1/. Ini jelas harus dipindah ke kiri semuanya. Gini ya, lalu samakan penyebut, ini satunya 1/1, berarti kalau disamakan penyebut, Y dikali Y-1, berarti ini 1 kali Y-1, ya kan? Min, Y-1 berarti kurang Y, berarti min Y. Kalau ini, berarti lengkap, Y kali Y-1. Nah, ini bisa dicoret ya, Y dengan min Y, berarti min 1, ini kalikan aja, min 1 min Y kuadrat plus Y, dibagi Y kali Y-1. Nah, bisa nggak itu difaktorkan? Sepertinya enggak ya. Kenapa? Karena diskriminannya kurang dari 0. Coba ya, kita cek ya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kita mau membuktikan apakah yang bagian pembilang ini adalah definite ya. B kuadrat berarti 1 kuadrat min 4 kali min 1 kali C-nya min 1. 1 dikurangi 4, iya benar. Ya, karena D-nya kurang dari 0, berarti min Y kuadrat ditambah Y min 1, ini adalah definite. Definite apa? Negatif, karena koefisien Y kuadratnya atau koefisien dari variabel berpangkat 2-nya itu negatif, definite negatif. Kalau definite negatif, kalau kita gambarkan tuh dia ada di bawahnya ya, ada di bawah si sumbu X, jadi nilainya dia selalu negatif. Nah, berarti nanti kita cari pembuat 0 yang bagian penyebut saja. Y tidak boleh sama dengan 0, atau Y-1 tidak boleh sama dengan 0, atau Y tidak boleh sama dengan 1. Ya, kita tempatkan ke garis bilangan, 0 bulatan kosong, 1 juga bulatan kosong. Kita cek pakai berapa ya? 2 ya, boleh. Karena 0-nya udah kepakai nih. Kita uji Y-nya 2, substitusikan ke sini. Ini nggak usah disubstitusi deh, karena nilainya selalu negatif. Jadi negatif, yang bagian penyebut baru kita substitusi Y-nya 2, berarti 2 kali atau positif ya, 2 kurangi 1, 1 itu bilangan positif juga. Kalau kita bagi hasilnya negatif, maka pada angka 2, yaitu yang sebelah kanan ini, paling kanan, ini tandanya negatif, ini positif, ini juga negatif. Kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka penyelesaiannya yang ini yang negatif. Jadi nanti Y kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Tidak menggunakan tanda sama dengan. Yang mana? Ya, jawaban tepat yang E ya. Lanjut nomor 14 soal SBMPTN 2019 UTBK gelombang 2 Matematika Soshum. Ya, jika ini A kurang dari X dan X kurang dari B, atau intinya X antara A sampai B adalah solusi dari pertidaksamaan rasional ini, maka nilai B-2A adalah gitu. Jadi format dari solusinya sudah ada, kita tinggal nyari aja. Yuk, ruas kanannya juga sudah 0 ya, langsung aja kita cari pembuat 0 berarti. Pembuat 0 yang bagian pembilang dan juga penyebut. Tapi pembilang kalau dilihat-lihat ini definite nih. Coba kita cek ya, diskriminannya B kuadrat min 4AC, jadi 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 3, ya jelas ini, min 11, D kurang dari 0, jadi bagian pembilang ini selalu positif, karena tadi adalah definite positif gitu ya. Yang bagian penyebut, X kuadrat min X min 2 tidak boleh sama dengan 0, kalau kita faktorkan X min 2 dikali X plus 1, maka nanti X tidak boleh sama dengan 2 atau X tidak boleh sama dengan negatif 1. Ya, kita tempatkan ke garis bilangan min 1 kemudian 2. Tapi ini sebenarnya tidak menggunakan garis bilangan juga udah kelihatan ya. Karena formatnya begini berarti pasti A-nya min 1, B-nya 2 gitu. Tinggal kita cari B min 2 aja. Yaudah, kita sesuai konsep aja biar teman-teman tahu jalan yang benar tuh bagaimana, kemudian tahu triknya bagaimana. Ya. Lanjut, kita lakukan pengujian, uji dengan X sama dengan 0. Ya, masukkan ke sini ya. 0 kuadrat ditambah 0 tambah 3 plus 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 2, min. Plus bagi min, min. 0 tuh tengah sini, ini min, ini plus, ini yang plus lagi. Nah, ini tandanya kurang dari, berarti penyelesaiannya yang min.
min 1 sampai 2. Oke, kelihatan ya, udah ya. Jadi si A-nya tadi min 1, B-nya 2, yang diminta B min 2A. Berarti 2 kurangi 2 kali min 1. 2 tambah 2, 4 ya. Jadi jawaban yang tepat do. Kita lanjut nomor 15 soal SBMPTN 2017 Saintek nih ya. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan rasional ini adalah, kita pindah dulu ruas kanannya biar 0. X plus 4 dikali X min 4 kurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebut. Ini kalau mau dikali boleh sih X kuadrat min 4 ya. X plus 4 dikali X min 4. Nah, karena 1 berarti ini harus X plus 4 kali X min 4. Iya. Atau kalau kita kalikan, yang bagian belakang itu kan X kuadrat min 16. Yang bagian penyebut tidak perlu kita kali. Nah, ini kalau dibuka kurung, X kuadrat kurangi X kuadrat habis ya. Min 4 min 16, berarti min 4 tambah 16. 12 dibagi X plus 4 kali X min 4. Otomatis karena bagian pembilang tidak ada variabelnya, maka pembuat 0 yang pembilang tidak ada ya. Yang bagian penyebut berarti X plus 4 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan min 4. Atau X min 4 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 4. Taruh ke garis bilangan. Nah, min 4 bulatan kosong, 4 juga bulatan kosong. Kita cek dengan menggunakan X-nya 0 ya. Masukkan ke sini, bagian pembilang berarti positif, bagian penyebut 0 tambah 4 positif, 0 kurangi 4 negatif. Hasil baginya negatif, jadi ini negatif, positif, positif. Kurang dari yang minus ya, kurang dari yang minus. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu dari min 4 sampai 4 ya. Tapi yang diminta adalah banyak bilangan bulat yang memenuhi. Bilangan bulat antara min 4 sampai 4 itu kan mulainya berarti min 3 ya. Min 3, min 4-nya tidak ikut karena tidak menggunakan tanda sama dengan. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dah, selesai. Ya ada berapa nih? 7. Ada 7 bilangan bulat. Jadi yang E. Nomor terakhir, penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, ya kita kuadratkan aja ya. Tadi kan yang menggunakan pemisalan agak panjang nih. Kenapa bisa dimisalkan? Karena sebenarnya gini, X min 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan, ini kalau kita samakan penyebut, ini kan jadinya X min 1, ya kan? Nah, dalam tanda kurungnya itu sama, jadi boleh dengan menggunakan pemisalan. Tapi tadi sepertinya agak panjang ya, jadi kita jabarkan aja biasa. Ini berarti kalau kita kuadratkan, X kuadrat min 2X plus 1 dibagi X kuadrat, pindah ke kiri, berarti min 4 kali X min 1 per X plus 3, kurang dari sama dengan 0. Nanti kalau kita samakan penyebut, berarti X kuadrat min 2X plus 1 per X kuadrat. Ini biar jadi X kuadrat berarti kalikan X ya. Ini plus 3X kuadrat per X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita jadikan 1, bagian pembilangnya min 4X kuadrat plus 4X plus 3X kuadrat per X kuadrat kurang dari sama dengan 0. X kuadrat tambah 3X kuadrat 4. 4 kurangi 4, habis. Min 2X tambah 4X, 2X. Plus 1. Ini X kuadrat ya. Cari pembuat 0 yang bagian pembilang dulu, berarti X-nya nanti kita dapat min setengah. Yang bagian penyebut, X kuadrat tak boleh sama dengan 0. X-nya pun tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita letakkan ke garis bilangan. Min setengah bulatan penuh. Baru 0. 0-nya tapi 2 kali ya, karena di sini kuadrat. Jadi nanti di seputaran angka 0, tandanya sama. Kita lakukan uji dengan berapa nih? 1, boleh. Berarti masukkan ke sini 2 kali 1 tambah 1, positif 3. 1 kuadrat jelas positif. Jadi ini hasil baginya positif. 1 itu interval paling kanan, jadi ini tandanya positif. Nah, kemudian di sini positif lagi karena kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna. Jadi sebenarnya plus, pada 0-nya min, ininya plus lagi, kemudian ini min.
Yang diminta, apa ini tandanya? Kurang dari, berarti yang minus ini ya. Jadi X kurang dari sama dengan min setengah. Yang A. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan topik pertidaksamaan rasional. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Semangat!